Oke, jadi untuk soal yang pertama, ini adalah soal SBMPTN tahun 2017. Soalnya adalah dari keempat reaksi belum setara ya. Jadi kalau belum setara di sini artinya kita harus menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Yang merupakan reaksi redoks. Ya, redoks itu berarti ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi di sini. Nah, ada 4 reaksi. Nah, kira-kira mana yang merupakan reaksi redoks? Di sini kita tidak perlu untuk menyetarakan ya. Jadi untuk cara cepatnya, jadi cara cepatnya itu adalah kita bisa melihat adanya unsur bebas di sini. Unsur bebas itu yang seperti apa? Unsur bebas itu ada 3 ya. Jadi ada yang monoatomik, kemudian ada diatomik, dan yang ketiga itu ada poliatomik. Apa bedanya? Untuk yang monoatomik itu dari kata mono. Mono itu artinya satu, artinya dia hanya terdiri dari satu unsur saja. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya adalah Na, kemudian Mg misalnya, atau misalnya Cu, atau Zn, ya, atau misalnya adalah Fe. Nah, ini adalah beberapa contoh unsur bebas monoatomik. Kemudian kalau diatomik itu dari kata dia, di itu adalah 2. Berarti terdiri dari 2 unsur yang sejenis. Sejenis itu artinya contoh ya, misalnya adalah O2. Nah, O2 ini kan berarti oksigennya itu ada 2 ya. Jadi di sini dia membentuk molekul unsur ya. Jadi di sini diatomik ada 2. Kemudian selain ini ada apa? Ada hidrogen atau H2 ya. Atau misalnya Cl2, atau misalnya adalah Br2, I2, dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan unsur bebas. Kemudian yang selanjutnya itu adalah poliatomik dari kata poli. Poli itu artinya banyak ya. Contoh misalnya polimer. Polimer berarti monomer yang banyak ya, terdiri lebih dari 1. Artinya di sini terdiri lebih dari 2 unsur ya. Nah, berarti di sini dia membentuk molekul unsur ya. Maaf, di sini adalah molekul unsur yang lebih dari 2 ya. Contoh misalnya adalah P4 ya, fosfor ya. Jadi dalam bentuk unsur bebasnya yaitu P4 atau S8 misalnya ya. Nah, di sini adalah contoh dari poliatomik ya. Jadi di sini dia masuknya adalah ke unsur bebas. Nah, kalau misalnya unsur bebas, nilai bilangan oksidasinya atau biloxnya itu akan sama dengan 0 ya. Artinya dia tidak memiliki nilai bilox. Nah, di sini kalau misalnya di suatu reaksi itu terdapat unsur bebas, maka bisa dikatakan reaksinya itu akan berlangsung redoks. Anda bisa mengujinya kembali ya, karena SBMPTN itu soalnya itu banyak tetapi waktunya sangat singkat. Jadi ada cara cepat untuk mengerjakannya dan untuk memecahkan masalahnya. Nah, di sini kita lihat ya berdasarkan 4 reaksi yang ada di soal. Untuk reaksi yang pertama, apakah ada unsur bebas di nomor 1? Tidak ada ya, tidak ada unsur bebas di sini. Berarti bisa dikatakan ini bukan redoks, tapi belum tentu ya. Tapi kita akan asumsikan bahwa ini bukan redoks. Kemudian yang di nomor 2, apakah ada unsur bebas di sini? Ada. Unsur bebasnya apa? Mn. Ya, walaupun di sini dia ada muatan, tetapi dia unsurnya terdiri dari 1 atau monoatomik ya, maka dikatakan dia adalah unsur bebas dan bisa kita asumsikan ini adalah redoks. Kemudian yang ketiga, apakah ada unsur bebas di sini? Tidak ada ya. Nah, berarti kita bisa lewat. Kemudian yang keempat, apakah ada unsur bebas? Ada ya.
unsur bebasnya itu adalah di Cl2 ya. Maka kita bisa jawab untuk pertanyaan nomor 1 itu adalah 2 dan 4 ya. Berarti jawabannya adalah yang C kalau di SBMPTN seperti itu.